Baik, terima kasih Dr. Pranawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih pada PP PAPDI yang memungkinkan saya untuk bersama-sama teman-teman lain sharing pengetahuan terkait dengan diabetes. Kedua, terima kasih kepada Dr. Pranawa telah berkenan untuk memandu pembicaraan atau diskusi kita. Dan ketiga, terima kasih kepada PT Bayer telah memungkinkan kegiatan diskusi pada siang hari ini. Sahabat sekalian, membicarakan diabetes memang tidak pernah bisa berhenti ya. Di samping karena jumlahnya terus bertambah, juga komplikasinya yang sangat merugikan penyandang diabetes itu. Nah, siang ini saya mendapat tugas untuk membahas pendekatan holistik untuk pasien CKD pada diabetes, belajar dari guideline internasional yang diterbitkan. Ini ada disclaimer saya. Sahabat sekalian, ada istilah interrelated disorder, yaitu ada diabetes, ada cardiovascular disease, ada kidney disease. Ya. Kita tahu bahwa pada diabetes, komplikasi yang sering kita temukan adalah ada CKD, ada cardiovascular disease. Kalau kita lihat pada slide ini, 20-44% type 2 diabetes itu memiliki CKD. Dan apabila type 2 diabetes itu bersama dengan CVD, maka sekitar 76% pasien itu akan memiliki CKD. Jadi memang benar ada interaksi antara diabetes, cardiovascular disease, dan renal disease. Ini ada suatu studi dari Global Burden of Disease study menyebutkan bahwa bahwa diabetes Global Burden of Disease menyebutkan bahwa diabetes merupakan atau menjadi penyebab yang utama angka kesakitan CKD. Dan kalau kita lihat pada gambar yang sebelah kanan ini, yang merah ini adalah CKD yang dihubungkan dengan diabetes. Dan kalau di prediksi terdapat sekitar 23% ya, 23% kehilangan tahun hidup sehat yang dialami penyandang CKD yang dihubungkan dengan diabetes. Jadi besar sekali dampak sosial dari pasien diabetes yang mengalami CKD, apalagi kalau CKD-nya terus memburuk. Sahabat sekalian, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penyandang diabetes yang cukup besar, itu termasuk 5 besar penyandang diabetes. Dan kalau kita lihat perkiraan CKD di Indonesia itu ada sekitar 7,7% prevalence CKD pada tipe 2. Dan tentu ini jumlah yang cukup besar yang menjadi tantangan kita bersama. Sahabat sekalian, ini membuktikan interrelated disorder tadi. Jadi kalau kita lihat ini
pada populasi yang bukan diabetes dan bukan CKD, ini ada standardized 10-year cumulative incidence of CV mortality, ya, kematian karena kardiovaskular itu 3,4%. Apabila populasi itu mengalami diabetes, maka insidensnya naik menjadi 2 kalinya. Apabila populasi itu mengalami CKD, maka insidens naik menjadi 3 kali, ya, mortality kardiovaskular. Dan apabila populasi atau penduduk itu mengalami diabetes dan CKD pada satu individu, maka risiko atau insidence mortality itu meningkat sampai 6 kali. Sehingga terlihat bahwa memang antara diabetes, CKD, dan kardiovaskuler itu saling terkait, ya, saling terkait, dan oleh karena itu membutuhkan penanganan yang komprehensif. Saudara sekalian, ini adalah gambar yang memperlihatkan betapa urinary albumin creatinine ratio itu amat penting, ya, karena peningkatan UACR itu terjadi mendahului, ya, penurunan dari GFR. Dan diketahui bahwa risiko kardiovaskular meningkat ketika UACR mulai lebih dari 10 mg per gram, ya, kubik. Jadi kalau kita lihat, ini adalah gambar peningkatan UACR, sementara ini yang di atas adalah gambar penurunan GFR, ya. Jadi dari gambar ini terlihat bahwa peningkatan ini mendahului penurunan GFR-nya. Teman sekalian, ini adalah gambar yang memperlihatkan mortalitas kardiovaskuler berdasarkan UACR. Jadi risiko kematian kardiovaskuler secara signifikan meningkat ketika UACR meningkat lebih dari 10 mg per gram. Nah, gambar yang di sebelah kanan memperlihatkan bahwa mortalitas kardiovaskuler juga berhubungan dengan level of GFR-nya. Kita lihat di sini risiko cardiovascular death secara signifikan meningkat ketika GFR-nya mulai turun di bawah 75 ml per menit per 1,73 meter persegi. Nah, sahabat sekalian, bagaimana membuat atau menegakkan diagnosis CKD pada diabetes? Dikatakan bahwa diagnosis CKD ditegakkan melalui pemeriksaan albumin urea dan GFR. Dan di sini dikatakan bahwa presence of albumin urea lebih dari 30 atau sama dengan miligram per gram dan atau reduced kidney function, yaitu dengan GFR kurang dari 60. Kalau ada albumin urea dan atau GFR kurang dari 60, maka ini perlu ditegakkan sebagai chronic kidney disease. Dan kalau kita letakkan ke dalam risk of CKD progression, kita lihat di sini ada gambar yang memperlihatkan strata pada GFR, dan yang sebelah kanan ini adalah strata pada albumin urea. Ya, makin rendah GFR-nya dan makin tinggi albumin ureanya, makin tinggi risiko untuk progresi dari CKD-nya. Jadi sahabat sekalian, risk of CKD progression increases with decreasing GFR dan increasing UACR-nya.
Nah, oleh karena itu kemudian guideline merekomendasikan pemeriksaan UACR dan GFR pada type 2 diabetes untuk melakukan atau dilakukan screening early CKD diagnosis. Ya. Di sini adalah ada dua, ada ADA, KDIGO, dan SCSD merekomendasikan dua evaluasi ini, UACR dan GFR, dan ini dilakukan paling tidak 1 kali per tahun, tentu bergantung juga dengan kondisi pasien. Kalau keadaannya normal, ya tiap tahun dilakukan pengulangan. Dan penegakan diagnosis itu perlu dilakukan konfirmasi. Ya. Jadi dikatakan bahwa 2 atau 3 spesimen dari urin yang dikolek dalam 3-6 bulan should be abnormal. Jadi kalau 2-3 spesimen dalam kurun 3-6 bulan abnormal baru dikatakan memiliki moderat atau severely elevated albuminuria. Sahabat sekalian, ini ada rekomendasi EDA bahwa pada populasi dengan CKD yang memiliki urin albumin lebih dari atau sama dengan 300 mg per gram, penurunan 30% atau lebih besar pada albumin urin direkomendasikan untuk menghambat progresi CKD. Ya, menghambat progresi CKD. Itu dilakukan dengan menurunkan urinary albumin lebih dari 300, diturunkan 30% atau lebih. Itu adalah rekomendasi EDA dan FDA. Nah, sahabat sekalian, meskipun guideline sudah merekomendasikan ya, screening UACR untuk diagnosis atau untuk screening CKD, tetapi ternyata masih banyak yang terlewat, ya, terutama pada CKD stage yang awal. Ya, dan ini diduga karena memang frekuensi screening tidak dapat dilakukan secara rutin, sehingga masih lebih banyak pasien-pasien CKD yang tidak terdiagnosis dan baru terdiagnosis pada level-level yang lebih tinggi. Tentu ini merugikan, tentu tidak baik untuk pasien. Maka oleh karena itu screening yang dianjurkan oleh asosiasi-asosiasi tadi, guideline menyebutkan dilakukan minimal sekali dalam setahun, tentu bergantung dengan kondisi pasien. Sahabat sekalian, slide berikutnya adalah bagaimana progresi CKD pada diabetes tipe 2 itu digerakkan oleh faktor-faktor yang merupakan kombinasi faktor metabolik, hemodinamik, dan inflamasi dan fibrotik. Tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Profesor Aida, sehingga saya mungkin tidak mendalam untuk penjelasan slide ini. Dikatakan bahwa drivers of CKD in type 2 progression. Ya, jadi ini adalah hemodinamik, kemudian ada metabolik, dan yang tadi banyak dijelaskan oleh Profesor Aida adalah faktor inflamasi dan fibrosis yang pada ujungnya adalah progresi CKD. Sahabat sekalian, ini memperlihatkan gambaran perkembangan upaya melakukan pencegahan progresi CKD.
boleh dikatakan ini sekitar 40 tahun, mulai dari yang tidak spesifik terapi untuk CKD, kemudian diketahui ada antihipertensive treatment, kemudian ada glycemic control melalui DCCT, diabetes care, kemudian terus berkembang, kemudian captopril trial, kemudian renal, IDNT, dan seterusnya hingga terakhir belakangan pada tahun terakhir ini disampaikan studi terkait dengan non-steroidal mineraloreseptor antagonis. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Profesor Aida studi kliniknya. Sahabat sekalian, ini masih sama bahwa saat ini current and emerging therapies for CKD in type 2 primarily target metabolic and hemodynamic factor. Jadi memang selama ini yang dilakukan masih pada hemodinamik dan metabolik. Sementara seperti tadi yang juga sudah disampaikan, masalah atau faktor inflamasi dan fibrosis belum banyak diteliti. Nah, ini memperlihatkan studi yang menggambarkan efek kontrol hemodinamik. Ya. Ini studi renal menggunakan losartan dan placebo. Dan kalau kita lihat penurunan dibanding placebo menggunakan losartan menurun secara signifikan, tetapi tetap masih ada residual risk. Ya. Masih ada residual risk. Demikian pula untuk irbesartan, amlodipin versus placebo. Jadi kita tahu bahwa irbesartan memberikan penurunan, ya, penurunan CKD, ya, progresi CKD lebih bermakna dibanding dengan placebo maupun amlodipin. Namun demikian tetap masih terdapat residual risk, ya. Residual risk meskipun sudah dilakukan pengobatan yang optimal pada studi ini. Yang kedua, kontrol metabolik. Beberapa studi memperlihatkan benefit untuk CKD, penurunan progresi CKD, baik mulai dari credence yang menggunakan KANA maupun DAPA CKD menggunakan DAPA dan EMPA kidney menggunakan EMPA. Kita lihat ketiganya memperlihatkan hasil yang bermanfaat, penurunannya. Ini credence bisa sampai dengan 30%, kemudian DAPA CKD bisa sampai 43%, ini 30, ini 28% hazard rasionya, sehingga dikatakan bahwa SGLT2 ini memiliki manfaat yang baik terhadap CKD. Namun demikian kita lihat masih terdapat risiko yang persisten, risiko yang tetap ada, ya, sehingga ini menjadi latar belakang terus dilakukannya penelitian apa yang bisa dilakukan selanjutnya. Sahabat sekalian, kemudian berdasarkan studi-studi yang telah dilakukan, ini berbagai guideline kemudian berkembang mulai dari tahun 2022, ADA guideline update terus berkembang, terus dilakukan update hingga 2023. Hampir semua organisasi society melakukan merekomendasikan
pemberian obat-obatan yang terbukti ya memberikan manfaat, yaitu Finerenone. Jadi Finerenone direkomendasikan untuk menurunkan CKD atau menurunkan progresi CKD dan menurunkan kejadian kardiovaskular. Jadi kalau kita lihat mulai dari AACE, KDIGO, kemudian ini ADA, dan European Society of Hypertension juga memberikan rekomendasi. Jadi non-steroid mineraloreseptor antagonis direkomendasikan kalau ini ADA pada pasien dengan CKD dan albumin urea yang berada pada risiko peningkatan untuk kejadian kardiovaskular event dan progresi CKD. Dan keempat asosiasi ini semuanya merekomendasikan Finerenone untuk menurunkan progresi CKD. Nah, kemudian dibuatlah kesepakatan antara KDIGO dan American Diabetes Association bahwa ada 3 pilar dalam menurunkan progresi CKD. Ya, jadi ada RAS inhibitor, kemudian non-steroid MRA, dan kemudian SGLT2 inhibitor. Ya, ini KDIGO 2022 yang tadi sudah disampaikan juga bahwa non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonis dengan proven kidney and CV benefit for pasien dengan ini direkomendasikan ya, direkomendasikan untuk diberikan pada populasi diabetes dengan eGFR lebih dari 25, normal kalium dan albumin urea lebih dari 30 mg per gram setelah diberikan RAS inhibitor dengan dosis yang maksimum. Finerenone memperlihatkan kardiovaskular dan kidney benefits pada pasien dengan CKD pada diabetes tipe 2. Ya, jadi baik pada Fidelio tadi yang dilaporkan Prof. Aida maupun Figaro DKD, yang keduanya memperlihatkan manfaat untuk memperlambat progresi CKD dan kardiovaskular event. Nah, pada EDE 2023 juga merekomendasikan multifactorial approach untuk menurunkan risiko diabetes related complications. Ya, ini tentu merupakan standar pendekatan pada pasien diabetes secara umum, mulai glycemic management, blood pressure management, lipid, dan yang terakhir adalah agent with cardiovascular and kidney benefits. Ya, jadi kita pilar yang keempat ini adalah memperhatikan pemberian obat-obat yang mempunyai manfaat pada kardiovaskular dan kidney benefit. Saudara sekalian, beberapa rekomendasi dari asosiasi juga dikaitkan dengan penggunaan Finerenone ini. Ada dari ADA Januari 2023 juga merekomendasikan pada people dengan CKD dan albumin urea yang berada pada risiko meningkatnya CV event dan progresi non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonis itu memperlihatkan hasil yang efektif
dari berbagai clinical trials. Demikian juga untuk kalau yang kiri ini adalah untuk CKD, sebenarnya yang kanan adalah untuk cardiovascular disease and risk management section. Jadi dikatakan pada people dengan type 2 diabetes dan CKD dengan albuminuria treated with maximum tolerated doses of ARB, and of ARB, addition of finerenone is recommended. Ya, jadi sekali lagi penambahan finerenone direkomendasikan. Ini adalah AACE kurang lebih sama. Ini adalah ESC guidelines. Jadi katakan bahwa finerenone direkomendasikan sebagai tambahan terhadap ACE atau ARB pada pasien tipe 2 dengan GFR lebih dari 60 dan UACR-nya lebih dari 30 atau GFR 25 hingga 60 dan UACR-nya lebih dari 3 untuk menurunkan kejadian kardiovaskular dan kidney failure. Jadi jelas finerenone sekali lagi direkomendasikan pada pasien-pasien diabetes dengan berbagai strata UACR dan fungsi ginjal atau GFR. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ini adalah summary dari presentasi yang saya sampaikan, bahwa penyandang diabetes dengan CKD itu berada pada risiko peningkatan untuk perburukan CKD dan kematian dari yang dihubungkan dengan kardiovaskular. Dan guideline merekomendasikan rutin pemeriksaan UACR untuk memfasilitasi penegakan diagnosis yang lebih awal dan sekaligus untuk intervensi treatment pada pasien tipe 2 diabetes. Finerenone direkomendasikan oleh berbagai guideline internasional, EDA, ACE, KDIGO, ESC, to slow untuk memperlambat progresi CKD dan menurunkan cardiovascular event pada pasien dengan CKD dan tipe 2 diabetes. Finerenone membantu memperlambat progresi CKD melalui mekanisme of action yang berbeda dibanding dengan terapi yang selama ini sudah diberikan, yaitu melalui menargetkan inflamasi dan fibrosis melalui penghambatan terhadap mineralocorticoid receptor overactivation. Fidelio DKD, studi Fidelio memperlihatkan bahwa on top of standard of care, finerenone memberikan benefit yang cardiorenal benefit yang signifikan, yaitu memperlambat progresi CKD hingga 18% dan menurunkan risiko kejadian kardiovaskular hingga 14% dibanding dengan placebo. Jadi sahabat sekalian, finerenone nampaknya menjanjikan untuk, bukan hanya menjanjikan, membuktikan bahwa telah memberikan manfaat menurunkan progresi CKD dan cardiovascular event. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam Subekti, dan kita akan lanjutkan diskusi kita. Cuman waktunya ini yang disediakan pendek.